lagi kawan di legenda catur dunia. Ketegangan antara Magnus Carlsen dan FIDE mulai cair kawan, ditandai dengan Magnus Carlsen kembali bermain di kejuaraan dunia Blitz. Di awal Desember sempat panas kawan, apalagi ditambah dengan insiden celana jeans tambah panas. Tapi 2 hari ini Magnus Carlsen sempat berdiskusi dengan para petinggi FIDE, termasuk Viswanathan Anand dan Presiden FIDE Djokovic. Djokovic mengkonfirmasi bahwa Magnus Carlsen diizinkan untuk main dengan pakai jeans kawan. Tentu ada sedikit catatan, yaitu jeansnya menyesuaikan dengan jas. Mungkin seperti itu kawan dari artikel yang saya baca di chess.com. Oke, yang penting Magnus Carlsen sudah bermain lagi kawan. Ini bisa membuat semangat para pemain yang ikut serta ya. Kita lihat saja nanti seperti apa. Untuk drama-drama yang lain kita tak perlu hiraukan kawan. Nah, di video tadi pagi saya ulas gamenya Magnus Carlsen ya. Sekarang ada yang request permainannya Hikaru Nakamura. Memang kita belum sempat melihat permainan Hikaru Nakamura selama 3 hari ini kawan. Nah, performa Hikaru Nakamura di kejuaraan dunia Rapid itu kawan kurang bagus untuk sekelas Hikaru Nakamura. Dia finish di posisi ke-45 kawan dari 180 pemain. Dia memetik 5 kali menang, 5 kali remis, dan 3 kali kalah. Padahal di hari keduanya sampai babak ke-8, performanya bagus tak terkalahkan. Tapi sayangnya di babak 9, dia blunder saat menghadapi Volodar Mursin. Blunder benteng. Memberikan kemenangan pada Volodar Mursin. Dan kekalahan itu kawan berlanjut di hari ketiga pada game pertama babak 10. Kalah dari Grandmaster Amerika Serikat, di mana elo lawannya jauh di bawah Hikaru Nakamura kawan. Apalagi Hikaru Nakamura babak belur di game ke-10 itu. Ada 4 langkah brilian dari lawannya. Game inilah yang akan kita ulas. Sebetulnya di game ke-13 melawan Hans Niemann juga bagus kawan. Game ke-13 kalah lagi, apalagi kalah dari Hans Niemann. Salah satu saingan beratnya kawan, Hans Niemann. Hilang muka sudah Hikaru Nakamura kalah dari Hans Niemann Muge kawan. Nggak bisa ngecek Hans Niemann lagi kawan. Oke, game yang akan kita ulas sini di game ke-10 menghadapi Brandon Jacobson. Game ini menarik, apalagi permainan ini dibuka dengan wire opening pion A4. Ini agak sedikit menghina Nakamura ini. Pemain dengan elo rendah melawan pemain dengan elo tinggi yang ahli dalam permainan cepat, kok malah membuka permainan dengan pembukaan yang tidak solid semacam ini. Ini agak menghina Hikaru Nakamura. Tapi bagi kita yang nonton, kita tunggu pembukaan semacam ini ya. Kalau pembukaannya di main opening saja kawan, bosen kita ya. Nakamura dengan pion E5. Pilih langkah prinsipal untuk mendapatkan kontrol di center. Pion E4. Kuda F6, kuda C3. Ada gajah B4 seperti Ruy Lopez terbalik. Apalagi kuda D5 seperti variasi bird di pembukaan Ruy Lopez kawan. Nah, tentu kuda pukul kuda D5 ambil balik dengan pion E, rokade Nakamura, pion C3 gajah mundur ke E7, gajah C4. Lanjut Jacob Brandenson. Ada pion D6, kuda E2, dan kuda D7 lanjut Nakamura. Pion D4 menantang pertukaran. Kalau diterima ambil balik dengan kuda. Dan sudah tidak ada pion yang bertumpuk. Nakamura menolak, mengkonternya dengan pion C5. Dan tantangan ditolak. Putih memilih rokade. Kalau kalian mau ambil pion ini kawan, jangan di end pasen ya. Ini akan memberikan kesempatan hitam mempunyai pion center yang bagus. Kalau mau ambil menggunakan pion D pukul pion C5, kuda ambil balik. Tapi kita nanti akan dapat langkah seperti itu setelah rokade kawan dan menteri C7 baru dengan pion D pukul pion C5. Kuda ambil balik, awas serangan X-ray pada gajah, tapi kuda juga tidak mempunyai target kawan. Di sini pion A5. Kemudian gajah G4, pion F3, gajah D7. Selepas itu gajah E3 melanjutkan pengembangan, menarget kuda kawan. Pion B5 dimainkan Nakamura. Gajah A2, langkah terbaik bagi hitam pion F5 yang kuat kawan. Tapi dengan pion B5 harapannya di end pasen ambil balik menggunakan pion, gajah tarik mundur ke peta A2. Nah, benteng AC8 tidak berani ambil pion kawan. Ini adalah pion racun. Karena gajah akan sikat kuda, ambil balik kawan. Tentu pion dorong, mendapatkan ganti di sini. Kalian mau pindah,
Wassalam, menteri kalian jatuh. Tempo skak, menteri jatuh ya. Ya sebaiknya menteri mundur. Nah pion ambil gajah. Oke, memilih dengan benteng AC8. Di sini menteri D2. Sama juga kawan, kalau kalian di sini ambil pion ini, gajah sikat kuda, benteng ambil, tidak terbuka ya, diagonal terang bagi gajah, cuma kalian kena garpu juga. Repot. Jadi dengan benteng FE8 Nakamura bermain, pion B4, pion aman, rantainya solid. Kuda A6 menyerang pion kawan. Langkah terbaik kuda A4 untuk menekan pion ini 3 kali. Tapi selepas benteng F ini kawan digeser, petak C1 diikuti gajah B3 serang kuda. Kalkulasinya mungkin ada satu pion yang bisa lolos. Mungkin perhitungan itulah yang dinilai Nakamura tidak menguntungkan bagi dia. Kalau lompat ke petak A4, memilih lompat ke petak A6. Sebentar, ayamnya kalau berkokok kencang sekali ya di sebelah kamar ini. Bukan masalah masuk ke rekaman atau enggak. Kalau berkokok bikin admin nggak fokus. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai kuda A6. Di sini benteng FC1. Benteng A yang ke C1 yang kuat atau pion F4. Oke, benteng FC1 perkuat lajur C-nya. Nakamura menteri B7 menghindari lajur C kawan. Mulai dorong pion C4 sekarang diterima Nakamura. Ambil balik dengan gajah. Terlihat menyerahkan pion ya. Kalau diambil oleh kuda, benteng ya geser, kuda bisa jatuh. Kalau dengan menteri, kuda dalam posisi terancam. Kalian rugi. Jadi kuda mundur ke C7 menghindari serangan kawan. Di sini pion A6. Menteri mundur. Diikuti dengan langkah kuda C3. Lanjut Brandon. Nakamura melangkah kuda A8 siap lompat ke petak B6 untuk blokade diagonal gelap kawan. Karena terlihat langkah kuda ini bergerak, berikan jalan bagi menteri bersama gajah menyerang pion lemah di petak A7. Jadi kuda A8, kuda E4. Gajah langsung tarik mundur ke F1 untuk menghindari serangan benteng ini kawan. Oke, masih cukup logis juga. Berikan akses benteng menjaga gajah. Kuda B6, gajah sekarang mundur ke F1. Ada benteng E D8. Melakukan pertukaran langsung opsi terkuatnya. Tapi mau geser benteng terlebih dahulu. Benteng E D8. Sekarang pion B5. Rantai pionnya solid dengan dukungan gajah dari bawah. Masih yang terkuat melakukan pertukaran, memilih dengan pion F5. Kuda C3 kawan. Siap lompat ke peta A4, melakukan pertukaran, dan jalan bagi pion bisa didorong terbuka diagonal gelap juga. Gajah F6 harus berhati-hati ya, ada serangan di diagonal gelap panjang dan langkah terkuat benteng AB1 digeser, memilih langsung ke peta A4. Oke, melanjutkan rencana. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri agar benteng tetap menjaga kuda A4, benteng C8, menteri D2, dan gajah D8. Perkuat petak B6 kawan. Menteri F2 memberikan tekanan lebih bagi diagonal ini kawan. Dan kuda C4 menurut engine bagus, menurut kita melepaskan pion. Rugi, nggak logis. Dalam kontrol waktu yang mulai mepet kawan, Nakamura caplok kuda A4. Yang logis saja ya, ambil balik. Benteng C7 pertahankan pion. Benteng B4 kawan. Dan di sini pion F4. Enaknya kemana gajah? Enaknya ambil pion A7. Lanjut Brandon. Korbankan perwira kawan. Ambil dengan benteng. Kalau dengan menteri di sini ya ada garbuan ya. Pion A cukup nyaman, aman, nyaman. Ambil oleh benteng. Sekarang dorong maju pion B6 kawan. Ancam benteng, benteng mundur. Kenapa tidak sikat kembali? Melepaskan perwiranya kembali kawan. Ambil balik, jual beli, jual beli. Coba lihat di sini. Kalian tidak bisa mempertahankan pion ini lagi. Putih akan tetap menang. Punya satu pion yang cukup mengganggu. Oke, dengan benteng mundur ke A8. Sekarang benteng B7, benteng A7, posisi benteng nggak bisa keluar kawan, terkurung. Menteri juga harus tetap blokade lajur B. Nakamura dalam posisi sulit. Menteri C2 kawan, ada pion G6. Di sini ada gajah D3, awasi ya, peta F5. Raja F7, Raja F1, ada gajah A5, benteng turun ke B1, gajah kembali,
Menteri B3, kemudian gajah ke A5. Nakamura hanya bisa mondar-mandir, riwa-riwi saja dengan gajahnya. Benteng C1 kawan siap untuk naik nanti. Entah kemana nanti kawan, apakah dikorbankan petak B8. Gajah D2, benteng C6 kawan. 2 kali langkah brilian dari Brandon. Menyerang pion, korbankan diri kualitas. Ya, ada 3 pion. Dorong promosi. Kalau diambil, memilih dengan gajah E3 dan Menteri B4. 3 kali langkah brilian kawan, tekan pion. Ada gajah C5, Menteri ke A5, tetap menawarkan benteng ya. Tidak mau ambil, Raja E7, dan sekarang Menteri C7. Lanjut Nakamura, mau kemana lagi di sini kawan, Menteri ini kawan. Benteng dikorbankan oleh Nakamura. Tentu Menteri pukul Menteri, ambil balik, dan benteng ambil gajah C5. Nakamura menyerah. 4 langkah brilian kawan, 4 langkah brilian dari Brandon Jacobson. Membuat Nakamura keblingsetan ini. Luar biasa permainannya. Demi membebaskan pion-pionnya kawan. Kita tidak bisa anggap remeh ya pembukaan semacam ini. Coba lihat, diawali dengan pion A4 dan di akhir permainan bisa lolos promosi kawan. Luar biasa permainan Brandon Jacobson, menyerah di langkah ke-47. Oke, apabila permainan tetap dilanjutkan jika benteng diambil oleh pion, tentu pion dorong dan salah satunya bisa promosi. Tak perlu kita lanjutkan lagi. Kalau tidak mau ambil, ya sama juga kawan ya, sama juga. Repot sudah kawan. Oke, kita tunggu aksi Magnus Carlsen ya. Admin tak perlu banyak bicara lagi. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.